Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait rancangan layanan advokasi dalam menangani konflik tuduhan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMK. Rancangan ini disusun berdasarkan tahapan layanan advokasi menurut Stone dan Dahir tahun 2015. Kasus yang kami angkat berkaitan dengan konflik yang terjadi antara pihak sekolah dan orang tua siswa akibat adanya tuduhan penggunaan narkoba terhadap seorang siswa di SMK Negeri 7 Palembang. Kasus ini bermula dari tuduhan penggunaan narkoba terhadap seorang siswa di SMK Negeri 7 Palembang setelah adanya pengakuan siswa ketika dimintai keterangan oleh guru. Namun, orang tua siswa menolak tuduhan tersebut karena hasil tes urin menunjukkan bahwa siswa tidak terbukti menggunakan narkoba. Perbedaan pandangan antara pihak sekolah dan orang tua kemudian memicu konflik yang bahkan menjadi viral di media sosial dan berdampak pada kondisi psikologi siswa. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh konselor adalah melakukan identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi masalah, konselor berupaya memahami permasalahan yang terjadi secara menyeluruh. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah konflik antara pihak sekolah dan orang tua akibat dari tuduhan penyalahgunaan narkoba terhadap siswa. Situasi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa, seperti rasa malu, cemas, serta ketidaknyamanan berada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, konselor perlu memberikan layanan advokasi untuk membantu melindungi hak serta kesejahteraan siswa. Setelah masalah diidentifikasi, konselor kemudian perlu mengumpulkan berbagai informasi tambahan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan siswa, guru yang terlibat, serta orang tua siswa. Selain itu, konselor juga dapat melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah serta mengumpulkan dokumen atau data pendukung yang berkaitan dengan kasus tersebut. Langkah ini bertujuan agar konselor dapat memahami permasalahan secara lebih objektif sebelum menentukan tindakan advokasi. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi stakeholder. Dalam proses advokasi, penting bagi konselor untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengaruh terhadap penyelesaian masalah. Pada kasus ini, terdapat beberapa stakeholder yang berperan, yaitu siswa yang menjadi pusat permasalahan, orang tua siswa, guru yang terlibat dalam kasus, wali kelas, kepala sekolah, serta guru bimbingan dan konseling. Selain itu, karena kasus ini juga berkaitan dengan laporan hukum, pihak kepolisian turut menjadi pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian. Dengan mengetahui siapa saja yang terlibat, konselor dapat menentukan strategi komunikasi dan kerjasama yang tepat dalam proses advokasi. Tahap keempat adalah meneliti sejarah advokasi. Konselor juga perlu meninjau upaya penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan kronologi kasus, pihak sekolah telah melakukan beberapa kali mediasi antara guru dan orang tua siswa. Guru yang terlibat bahkan telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Namun, mediasi tersebut belum mencapai kesepakatan, sehingga orang tua siswa tetap melanjutkan laporan ke pihak kepolisian. Dalam pelaksanaan advokasi, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Tuduhan penggunaan narkoba yang telah beredar dapat menimbulkan stigma negatif terhadap siswa di lingkungan sekolah. Selain itu, perbedaan persepsi antara pihak sekolah dan orang tua, serta kondisi emosional yang masih tegang dapat mempersulit proses komunikasi. Situasi ini dapat mempengaruhi kenyamanan siswa di sekolah sehingga memerlukan penanganan yang bijak dari konselor. Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan pengumpulan informasi, konselor menyusun beberapa langkah advokasi. Langkah tersebut meliputi pemberian konseling individual kepada siswa, melakukan komunikasi dengan orang tua, serta memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dan orang tua. Selain itu, konselor juga perlu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan bahwa hak-hak siswa tetap terlindungi, serta memberikan pendampingan lanjutan agar kondisi psikologi siswa dapat pulih kembali. Berikut merupakan rencana layanan advokasi yang sudah kelompok kami susun. Aktivitas pertama yang harus dilakukan oleh konselor adalah melakukan wawancara awal dengan siswa untuk mengetahui kronologi kejadian atau kondisi emosional siswa. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan wali kelas mengenai kondisi akademik dan perilaku siswa di sekolah.
Selanjutnya, melakukan klarifikasi dengan guru terkait dugaan penggunaan narkoba. Langkah berikutnya adalah melakukan pertemuan dengan orang tua untuk membangun komunikasi dan menggali informasi tambahan. Selanjutnya, konselor perlu memfasilitasi mediasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Berikutnya, perlu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah terkait hasil mediasi. Langkah terakhir bisa dengan memberikan konseling lanjutan untuk membantu pemulihan kondisi emosional siswa. Tahapan terakhir dalam layanan advokasi adalah melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana layanan advokasi yang telah diberikan dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Proses evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan kondisi emosional siswa, hubungan antara pihak sekolah dan orang tua setelah proses mediasi, serta situasi lingkungan sekolah. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan refleksi bagi konselor dan pihak sekolah dalam menangani kasus serupa di masa yang akan datang. Melalui layanan advokasi, konselor memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan konflik yang melibatkan siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Melakukan advokasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak serta kesejahteraan siswa. Dengan adanya layanan advokasi yang tepat, diharapkan konflik dapat segera diselesaikan secara bijak, dan siswa dapat kembali merasa aman serta nyaman dalam menghadapi proses belajar di lingkungan sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.